melihat kondisi jiwa manusia itu semuanya mayoritas itu terbelenggu dalam nafsunya alias kematian, maka muncullah yang namanya wahyu yang dibawa oleh Rasulullah, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, membawa petunjuk dan risalah dinul haq ai dinut tauhid itu kanggo nyampe nondateng umat supaya umat sadar kalau kita selama ini mengikuti seruane hawa nafsu karena kita jadi budaknya. Sebab sopo sing dadi budak Syiah mongko wong iku harus manut apa sing diperintahno Syiah. Wis gak katik gak. Misalkan kula niki jeragan, Pak. Mbuh jeragan apa ora ngerti ya. Jeragan. Sampeyan sebagai kuli dan tukang. Kula menyuruh jenengan nyoki gambare bikinkan rumah kotak. Gak mungkin sampean bikinkan rumah persegi 3, mboten mungkin, harus mengikuti. Sebab jenengan kali jenengan ini kula bayar sama. Kita dibayar nafsu. Iki bahasa satu sisi loh ya. Kita gak membahas ahad loh ya, durung. Kalau kita membahas ahad, maka yang gak ono penguasa iku kejaba mung Gusti Allah. Niki kanggo orang-orang yang sudah bebas dari perbudakan nafsu. Kita bicara di lingkungan kita yang belum terbebaskan. Mana bayaran nafsu? Nyun sewu. Kita punya wirid. Jadi nafsu istiqomah engko ben dadi karom. Estu Pak. Jadi bayarane nafsu datang kita itu seneng ditui perkara-perkara kesenangan tuh dunya. Iku bayarane wa yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3. Kalau kita sudah masuk di situ alal akhirah, mesti kita lalai terhadap sejatine sing berkuasa yaitu Allah. Mangkane jenengan kali kulon isik kait isok salat, belajar salat teh ngilokno wong gak salat. Salatnya awak dhewe sik amburadul ya. Waktu salat yo lali nang Gusti Allah. Ngono wani ngelokno wong gak salat. Wis kula mendiring nek ndelok ngoten niku mendiri. Padahal belum baik salat kita yang terjadi pada diri kita belum baik. Sebab salat sing baik iku salat sing tatkalane salat Anda tidak merasa menjalankan salat. Ngoten lho niku mengki. Niku nek wis bebas dari nafsu lho Pak ya. Nek durung bebas ya mboten saged, wis tetep kita akui. Yang untuk malam hari ini kita akan membahas bahwasannya janji Allah itu hak. Sopo sing nandur ya kuwi sing ngunduk. Jikalau jenengan nandur atau menanam jagung, nanti kita akan menuai jagung. Jikalau kita menanam rawe, tahu rawe nggih? Ya, nanti kita yang ngunduh rawe. Istilah mekaten. Siapa di antara kita ketika saat di dunia itu
noto opo perilaku rohaniah. Nanti apa yang didapatkan sesuai dengan apa yang Anda tanam. Sebaliknya, siapa yang menata hatinya, yang hati itu mengikuti seruan nafsunya, maka nanti buahnya ya kita sendiri yang menanggung. Hal itu Allah tuangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 9 dan ayat 10. Niki maksudnya ya nopo? Ayat ini bahas yang bagaimana? Sebab ayat ini kalau dikaji secara syariat, itu berarti perilaku dohir. Tapi kalau dikaji dalam hukum hakikat, itu perilaku hati atau rohaniah kita. Padahal banyak tidak manusia sadari. Sesungguhnya rohaniah itu laksana raja, jasmaniah itu prajurit. Apa yang dilakukan prajurit itu tidak keluar yang dilakukan raja. Raja menyuruh ke utara, prajurit mesti ke utara. Tinggal rohaniah itu ngikut seruan siapa, ngikuti bisikan uripe yaiku Allah, apakah ngikuti bisikane nafsune. Niku semuanya tergantung. Tapi menungso sak jagat iku mung 1% dari 99,9% yang mengikuti seruan Tuhannya, yang mengikuti bisikan uripe. Mula orang Jawa dulu kan bilang gini, Pak, jenengan kalau pernah belajar ilmu sejati ning Romo dawuh mekaten. Romo itu dawuh begini, wis ngalirai ikutono opo kata hati. Tapi pada saat itu ora jelas nih sing ya opo kata hati itu, yang bagaimana kata hati itu. Lah kita sebagai santri nih, sebagai pengikuti, dikongkon soro madosi piyambak, disuruh mencari maksud dhewe. Niku akhirnya banyak di antara kita yang salah paham. Contoh niki, jenengan dibahaskan tentang reinkarnasi, ya dah. Sopo waktu ning dunya iku dheweke durung reinkarnasi kok wis mati, dia akan tidak sempurna, mati ini tidak sempurna, akhirnya dadi kewan. Lah ngoten nggih, ana sing dadi ula, ada yang jadi macan, ada yang jadi ayam. Apakah itu maksudnya? Bukan. Sifat itu, Pak, sifat. Qur'ani sebab Allah sampun dawuh ulaika kal an'am balhum adzal. Akeh menungso wujud dohire ning sifati kaya sikil papat, ngoten. Sikil papat. Bahkan ayate balhum adzal, bahkan mereka itu melebihi sifat elek kados hewan. Contoh misalnya sapi paling ya senengane suket panganan rumput-rumputan, aspal mboten doyan. Nggih. Batu mboten doyan. Tapi kita sembarang diuntal.
gara-gara duweni otak akhirnya batu jadi uang. Tidak tahu batu itu batune rakyat, aspal rakyat, akhirnya wis sing penting kontal ya diuntal. Pun iku laksana mawon. Padahal maksudnya ning dunya jenengan kita itu harus reinkarnasi dulu sebelum datangnya kematian. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghdatan. Niki gambarane orang ketika saat di dunia ngingkari reinkarnasi. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia tidak mau alias mendustakan bertemu pada Allah. Ning dunya niku reinkarnasi. Sampai kapan? Sampai jatuhnya perkara yang mengagetkan. Pundi mengagetkan, kematian. Baru dia sadar, tapi sudah tidak ada kesempatan. Ya sudah. Lah, yang dimaksud reinkarnasi itu apa? Bangkitnya ruh dari belenggunya hawa nafsu. Sebab ruh ketika terbelenggu, terikat oleh rantainya nafsu, iku bahasa ruh atau bahasa Imam Ghazali hati disebut hati yang mati. Makanya orang Jawa mengatakan batang urip. Ya di situ. Quran ini didhawuhno fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada. Ini ki. Melihat kondisi jiwa manusia itu semuanya mayoritas itu terbelenggu dalam nafsunya alias kematian, maka muncullah yang namanya wahyu yang dibawa oleh Rasulullah, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, membawa petunjuk dan risalah dinul haq ai dinut tauhid itu kanggo nyampe dateng umat supaya umat sadar kalau kita selama ini mengikuti seruane hawa nafsu karena kita jadi budaknya. Sebab sopo sing dadi budak Syiah mongko wong iku harus manut apa sing diperintahno Syiah. Wis gak kadek gak. Misalkan kula niki jeragan, Pak. Mbuh jeragan apa orang ngerti ya. Jeragan. Sampeyan sebagai kuli dan tukang. Kula menyuruh jenengan nyoki gambare bikinkan rumah kotak. Gak mungkin sampean bikinkan rumah persegi 3, mboten mungkin, harus mengikuti. Sebab jenengan ini kula bayar sama, kita dibayar nafsu. Iki bahasa satu sisi loh ya, kita gak membahas ahad loh ya, turun. Kalau kita membahas ahad maka yang gak ono penguasa iku kejaba mung Gusti Allah. Niki kanggo orang-orang yang sudah bebas dari perbudakan nafsu. Kita bicara di lingkungan kita yang belum terbebaskan. Mana bayaran nafsu? Nuwun sewu. Kita punya wirid. Jadi nafsu istiqomah engko ben dadi karom. Estu Pak. Jadi bayaran nafsu datang kita itu seneng. Ditui perkara-perkara kesenangan dunya. Iku bayarane. Wa yastakhibunal hayata dunya alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3.
Kalau kita sudah masuk di situ alal akhirah, mesti kita lalai terhadap sejatine sing berkuasa, yaitu Allah. Mengkane jenengan kali kulon isik kait isok sholat, belajar sholat teh ngilokno wong gak sholat. Sholat ya waktu isik amburadul ya. Waktu sholat yo lali nang Gusti Allah. Ngunuani ngelokno wong gak sholat. Wis kula mendiring nek ndelok ngoten niku mendiri. Padahal belum baik sholat kita yang terjadi pada diri kita belum baik. Sebab sholat sing baik iku sholat sing tatkalane sholat Anda tidak merasa menjalankan sholat. Ngoten lho niku mengki. Niku nek wis bebas dari nafsu lho Pak ya. Nek durung bebas nih mboten saged, wis tetep kita akui. Pun pundi janjine Allah, pun monggo kita bahas. Surat Maidah, Al-Maidah ayat 9. Sing kagungan paketan yang dibuka. Dan surat Al-Maidah ayat 9-10. Wa'ada, bismillahirrahmanirrahim, wa'ada lan janji sopo Allahu Gusti Allah janji nang sopo alladzina ing wong akeh. Sifate alladzina amanu yaiku amanu wong sing iman. Sing iman iku mung Gusti Allah. Nafsu wis gak ono. Sampeyan wis bebas. Lah proses sampean isone iman mung nang Gusti Allah, sampean ditekani wahyu dulu sangka Gusti Allah. Ya, wis berbagai cara Allah mendatangkan urusan Gusti Allah. Nek miturut ayat iki sing nggo wahyu iki Kanjeng Nabi. Bahasa sarengat ya, Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi tidak ada, diteruskan masa khalifah. Khalifah pun boten wonten, tidak ada, diteruskan tabi'ina sholihin. Wonten tabi'ina tabi'in, ada yang tabi'ina sholihin. Ini beda Pak. Di kapure. Oh. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu ada poros kali, ada duriyah, ada poros dari selain duriyah, ghairahum ya. Ghairahum iki isine adalah ashab, terus ashab iki diterusno tabi'inat tabi'in ini Pak. Lah tabi'in iki namung nggawa ilmu syariah saja. Wis. Tapi ada tabi'in ditambahi as-sholihin. Iki tidak hanya membawa syariat saja, tetapi juga hakikat. Iki beda nih. Lah sekarang kita baca, kita melihat duriyah, ilmu yang disampaikan Kanjeng Nabi terhadap anak putune, ya duriyah kita sebut ya. Dan terhadap selainnya, itu sama. Iki ada kaitannya dengan nasab Pak. Ya, nasab. Iki mboten enten kaitannya dengan nasab. Lah, duriyah yang ngoten. Ada yang menyampaikan hanya syariatnya saja, ada yang menyampaikan hakikatnya saja. Ilmune sama.
sama dari kanjeng Nabi dari Allah. Sama sebetulnya. Cuman saja ketika saat as-solihin, ilmu tentang hakikat itu belum digelar, akhirnya di tengah-tengah umat Islam khilaf ilmu syariah niku, sehingga jangan heran ada mujahid yang namanya madhab lah, jenengan mengatakan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Hambali, wajar karena ilmu syariah. Tapi kalau yang dibawa ilmu hakikat murni tidak ada khilaf, cuman bahasane sing gak padha. Nek cara wong Jawa ilmu sejati, nek cara Quran dinut tauhid. Lho ngoten lho. Tapi isinya walaupun Jawa ngarani sangkan paraning dumadi, sistem nangone tauhid innalillahi wa inna ilaihi padha. Berhubung banyak umat manusia yang tidak mengenal dinut tauhid, maka ilmu kejawen iku dianggap lah ya kuwi bisa. Dan kita tegesno Gusti Allah iku yo gak nyun sewu, mboten paham ilmu Arab tok, enggak, Jawa yo paham sesuai dengan bahasanya kaum. Gusti Allah ngerti, Gusti Allah ngerti. Jadi orang yang tidak fanatik adalah orang yang sudah hatinya kejebur di dalam dinut tauhid. Wis gak fanatik maneh. Mangpo sing NU mecicil nanggone Muhammad. Oh beda, kunut ambek enggak tukaran. Padahal sholatnya belum tentu diterima. Padha gak ruwe. Insyaallah. Fanatik pak kita. Akhirnya membenarkan apa mazhabnya, menyalahkan mazhab orang lain. Sama, yang sana juga begitu. Terus ikut dalam lingkup agama Islam, kepercayaan. Sekarang kita keluar agama Islam dengan ghairul Islam. Siapapun Anda kalau tidak masuk ke ranah tentang pengajaran ilmu ketuhanan, ilmu keesaan, mesti tukaran. Sing Islam tukaran ambek Nasrani, Hindu, Buddha. Wis saling mengklaim bener dewi. Wis tahu endi ae. Ini kalau dibiarkan berkembang akan menyusun satu kekuatan, ya, akhir perang. Lah ngoten nggih. Mungkin jenengan emut perang salib, ngoten ya. Ngoten ya. Itu semata-mata karena di dalam hati masih fanatik. Beda jenenge pangeran Tuhan itu loh. Wis pokoknya gak Allah salah. Si ngomong Allah, pokoknya gak Allah salah. Bon, niki fakta pak. Biar enggak seperti itu, bagaimana keterangannya? Mungkin sedikit mawon. Saya mengutip dalam surat Al-Kahfi bagaimana kanjeng Nabi itu ketika berkata tentang masalah pangeran atau Tuhan. Surat Al-Kahfi ayat 110. Beliau dawuh, aku iki rek padha awakmu, padha manungsane, padha makhluke, manusianya. Berarti kalimat podo itu nggak ada bedanya. Sifat daripada kita sebagai makhluk jelas la haula wala quwata. Wis dilandasi dulu dasar kita bertuhan itu
harus merasa kita manusia itu tidak punya daya upaya apapun untuk bisa melakukan apapun, kekuatan apapun. Kayaknya kita bisa melakukan. Lah, bila mana itu terjadi semata-mata illa bil iki dikunci ning ati. Tes biar bisa menerima. Terus aku iki diwenehi Tuhanku iku wahyu. Bahasane Tuhan yang mana? Ilahukum ilahu wahid. Rasulullah mengatakan yaiku Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita bicara Tuhan yang Maha Esa berarti untuk seluruh umat manusia, nggak pandang Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, semuanya Esa. Muncullah bahasa-bahasa syariat, wong Islam Allah jenenge namanya, Nasrani Allah, mungkin bahasane orang luar bukan Allah bukan Allah mbuh opo ngono. Ada toh bahasa Suryani ya, itu namanya bukan Allah bukan Allah entah apa itu. Loh, beda-beda nama nggak masalah. Yang penting ilahukum ilahu wahid. Hati atau ruhaniyah jenengan itu bisa mengesakan. Jalan untuk mengesakan kita itu prosesnya kedah harus mendapatkan pengajaran tentang dinut tauhid. Lah dinut tauhid iku hanya diterangkan oleh golongan sekarang ya tabi'ina sholihin, niki yang sering kusebut guru akhirat. Kadang-kadang guru akhirat kita itu ora sholat syariati. Kadang-kadang yo ada syariati yo ikut sholat. Wis, berhubung ini pengajaran ruhaniyah saja, maka beliau akan mengukuhkan, menjabarkan tentang sistem ketauhidan, bagaimana cara ruhaniyah bisa sampai mengesahkan bertemu Allah. Otomatis harus keluar dulu ruhaniyah dari belenggunya hawa nafsu. Nah ini sudah diajarkan ilmunya, sistemnya bagaimana kita lepas. Setelah itu baru kita sampai. Laksana saya dari Mojokerto ke sini, selama badan saya dirantai oleh warga saya dicagak, malam ini gak mungkin bisa sampai ke Wajak Malang selama rantainya itu masih mengikat saya. Sama jenengan sholat diikat ruhaniyahmu oleh nafsu, yo ojo kira iso ketemu Gusti Allah. Sing mesti ketemu bokong semok. Apa sih bokong semok? Hubus syahwah niki, kesenangan hawa nafsu yang ditiupkan terhadap hati kita. Isinya bokong semok, garwa, anak, dunya, brono. Iki lho jenenge bokong semok. Pikiran sampean bokong semok iku sing jendul-jendul, bukan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah, ketika saat ilmu itu sudah digelar, terus hati sampean iku laksana gelas tutupe buka, tuyone mesti saged mlebet, airnya bisa masuk. Akhirnya amanu, percaya, oh ya iki sing tak goleki, bab pengetahuan ilmu kepangeranan. Lho niku mboten anggar menungsa lho Pak ya. Tidak semua manusia bisa mau menerima. Sungguh. Walaupun kadang-kadang orang dekat kita, istri suami kita kadang-kadang nolak. Wis wajar, anggap penaik gelas tutupi durung
dibuka. Nek wis dibuka, airnya mesti mlebu. Nek ditutup grojokno ya napa? Mboten saged, tidak bisa airnya masuk dalam gelas. Wis logikanya seperti itu. Allah berjanji terhadap orang-orang yang beriman. Yes. Iman sing dimaksud di sini adalah iman Anda yang sudah masuk di dalam hakul iman. Iman ada dua, ada nur, ada hak. Nur dengan hak. Pertama kita itu nur dulu. Proses kita ning syariat. Percaya nek pangeranmu Allah, percaya. Siapa Allah? Ya sing nyetakno donya saisine. Iki berarti kenal sampean kali kula dateng pangeran sebatas nama. Iso nyebut tapi ora ngerti wujude. Niki salah kaprah, Pak, nek menurut kula. Mestine wong tatkalane nyebut ya kudu iso, kudu wis jatuh di wujud. Contoh ngene. Hek meja niki kan nggak ada korean, gak mungkin kula nyebut korean. Kula nyebut spidol, kacamata, HP, asbak, pun gak mungkin kula nyebut namanya korean. Apalagi rokok, merga ini meja ra ono korean, ra ono rokok. Muniku paham. Guyon. Kita menyebut Allah, tapi ora dong kewujudannya Allah nggak ada bagi kita. Mana? Nggak tahu. Iki jenenge salah kaprah. Mestine orang menyebut nama, iku sebelumnya sudah tahu wujudnya nama. Wis dintatung dus ya korean. Sah pun iki. Sah. Tatkala saya menyebut korean, lagi wujudnya. Kita ndak nyebut Allah plongah. Kebanyakan gitu. Pun rapopo iki proses kita penyadaran diri. Penyadaran diri. Alasan beginilah Pak, Allah terasa gaib bagi kita. Akhirnya dibuat kesempatan nafsu untuk mempengaruhi terhadap kita. Apa sih nafsu mempengaruhinya itu? Dengan duniawiya kehidupan ini. Sebab jikalau seseorang sudah kecebur dalam perangkapnya nafsu, mesti alal akhirah, ngalahake, ngelalekake ngatasi Gusti Allah. Wis lali pun. Mangane awak dhewe salat pun lali. Sing mlebu ning ati sampeyan, ning pikiran sampeyan iku perkara-perkara urusan donya. Lho iki fakta lho, Pak. Saya buka. Dan semua diri kita ngalami. Jangan disalahkan ya juga, karena proses. Cuman masa kate terus seperti ini kita. Lah, kita bahas amanu itu orang-orang yang imannya sudah hakul iman. Iman yang benar itu jatuhnya di ihsan. Apa tarkib definisinya ihsan? Pertama, anta budallaha ka'annaka lahu taro. Ketika kau beraktivitas di situ seakan-akan jenengan bisa melihat wujudnya Allah. Bahasa saya tidak ibadah, aktivitas. Nek ibadah engko sampean mlayune salat tok. Ngono lho. Nek aktivitas seluruh. Sebab Allah dawuh wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aktivitasmu kalau sudah
bisa melihat wujudnya Allah berarti yaiku nyembah, yaiku sholat sejatine bener pun. Bapak Ibu, kalau tidak Anda bisa melihat wujudnya Allah, fa ilam takun taro, ya kau harus merasa dilihat oleh Allah. Orang yang merasa dilihat oleh Allah karena di dalam hati seseorang itu sudah terasa dekat Allah itu dalam diri kita. Lah, seseorang yang merasa Allah itu dekat hanyalah orang yang sudah kemasukan ilmu pengajaran ketuhanan. Selain itu mboten saged, Pak. Mboten saged. Karena memang iki sistem. Entah ilmu pengajaran ketuhanan dinu tauhid dengan bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Dayak, bahasa Bugis, bahasa tidak harus bahasa Arab, terserah. Iku suka-suka Allah. Ingat, Allah itu tidak akan mengutus utusannya untuk menyampaikan wahyu kecuali dari golongan sampean kaum sendiri. Karena apa? Bahasa yang disampaikan itu mudah dipaham oleh kaum sendiri. Jadi nek cara bahasa Indonesia, orang itu tidak bahasa Arab untuk orang Indonesia. Ngerti? Misalnya belas bahasa Indonesia nggak bisa ngerti nih mung Jawa, berarti khusus untuk orang Jawa. Ngerti? Niki wonten dorongan kula dikengken napa jenenge kursus bahasa Inggris, Pak. Bayo, padahal dulu, Pak. Nek guru mulang bahasa Inggris tak dongakno mencret. Nggih. Saiki malah dikon kursus bahasa Inggris. Wah, ya apa iki? Wis gak ngerti aku. Pun. Jadi amanu itu adalah orang-orang imannya sudah masuk di ihsan. Minimal Allah terasa dekat. Sebab dengan begitu maka hati Anda terasa Allah itu selalu melihat. Gambarannya ya nopo, nek Allah selalu melihat kita, kita merasa dilihat Allah. Yes, kados dini seperti halnya kita naik motor, kita nggak pakai helm, di situ ada polisi perempatan. Mesti kita gupuh cari helm. Asalnya kita mudah melanggar undang-undang, nggak berani. Keterpaksaan karena dilihat oleh polisi. Ya seperti itulah gambarannya nanti. Hati jenengan gak gampang maksiat. Ngoten lho gambarannya. Lah ini tidak hanya amanu tok, Pak. Diterusno wonten wawu atafi wa amilu, dan wong-wong sing beriman kebenaran urip kang sejati iku wujude Allah sing gerakno sampean kali kula seluruh makhluk wa amilu, dan do nglakoni sapa alladzina. Tidak hanya mereka percaya saja kalau itu kebenaran, tapi dia juga melaksanakan kebenaran itu di dalam kehidupan sehari-hari. As-solihati sifate amilu, as-solihati kang bagus ai indallah. Niki perbuatan bagus di mata Allah. Wis, perbuatan bagus di mata Allah itu perbuatan yang bagaimana? Wis, kalau kita berbicara bagus baik di mata Tuhan, di mata Allah, yang kumaksud adalah yang Maha Esa, itu tidak melihat jasmani, Pak. Ya, nggak melihat jasmani. Beda kalau kita baik miturut pandangan manusia. Kalau baik miturut pandangan manusia berarti hukum syariat. Anda sholat ya bagus, ngutil ya jelek. Lah ngoten toh? Wis, ini pandangan manusia. Sekarang pandangan Allah. Pandangan Allah itu tidak memandang apa yang dilakukan jasmani, tapi memandang apa yang dilakukan rohani.
Rohani ini ikut bendorone nafsu apa ikut bendorone Gusti Allah. Wis tergantung. Rohaniah sampean bendorone sapa? Kari ngono ae. Berhubung kita bicara tentang wa amilus sholihah di mata Allah, maka iki bendorone Gusti Allah. Contoh, aktivitas apapun jenengan ning ati sampean iki ora rumangsa, ora duweni iman, muncul sumbere aktivitas sangka makhluk awake, tapi ndugi pangerane la yarauna li anfusihim syai'an, sudah tidak merasa wujud ini wujud awake, sudah tidak merasa, tidak beriman, munculnya af'al pergerakan ini dari dirinya. Pergerakan bisa ucapan, bisa mata melihat, telinga mendengar, apapun, tidak dari dirinya makhluk, tapi yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, jelas hatinya itu dari hidup dalam dirinya. Yang hidup itulah yang kusebut sebagai subhanalladzi asra bi abdihi, dialah zat yang maha suci, hidup, yang memperjalankan, menggerakkan terhadap hambanya. Wong Jawa yaiku ngger sing disebut urip kang sejati. Wis penak musuh wong Malang. Nggih, dhisik iku kalau ansal dawuh kuwi nek ngaji bagian Malang wis ta akeh sing mantuk-mantuk. Padahal mboten ngerti Quran. Nggih, sedikit sekali. Ternyata sudah ada dasaran ilmu sejati atau ilmu kejawen. Cocok wis. Kok umpama ning Quran iku dawuh ora enek wong sing dadi kekasih Allah. Malang iki wis dijungkel Gusti Allah ya. Lah iya, sampeyan golek lah ning Quran. Jikalau tidak ada kekasihku satupun di satu kaum, maka kaum itu tak jungkirno. Carane jungkirno gampang. Gununge iku dilongsorno Gusti Allah, dipendem. Lah ya dah, gampang toh Gusti Allah nek nglakoni. Gampang. Berhubung banyak kekasih-kekasihnya di mata Allah, tidak di mata manusia, maka ditunda sih, ditunda. Berarti wa amilus sholihah adalah perilaku ruhaniyah ini sing sambung menyang gesang, sambung menyang urip, sambung nang Allah. Disebut sambung liqa faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Al-Baqarah 256. Orang-orang yang hatinya sudah condong bertuhan hanya pada ilahun wahid, maka orang itu setiap aktivitas apapun hatinya itu eling nang Gusti Allah. Wonten mriku maksudnya eling sadar yen wujud iki dudu wujude makhluk, sadar yen sing duwe karep bukan makhluk, sadar sing agawe bukan makhluk. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ngalamin. Lewis ain dipepet dadi nga, ngoten lho iki. Di daerah Kilenan niku mboten alamin Pak, rabbil ngalamin. Mboten apa-apa. Tapi tajwidnya salah. Berhubung sing penting iki isine. Sebab innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat tampang status dohir. Walakinnallaha yanduru fi qulubikum, tetapi Allah melihat hati ini kemana? Ke Allah apa ke selain Allah? Manusia itu kelompok menjadi dua. Lahum iku tetep kedue
alladzina moto nek wis 57 lah yang ngeten e. Maghfiratun utawi pengampunan wa ajrun adzim, dia diletakkan Allah di dalam tempat yang mulia. Bahasa syariat ajrun ganjaran, adzimun kang agung. Iki maksudnya rahmat, yaitu bertemu Allah. Lho apa kok ditelemburi wa ajrun adzim, kok gak diwalik maghfirah telemburi? Oh keliru Pak. Maghfirah iku apa kok maghfirah? Karena kita itu sejak akil balik kesalahan jasmani dan rohani ngelompok Pak, lebih-lebih rohani. Jasmani siapapun kita pasti Pak berbuat dosa, pasti siapapun, walaupun dosa kecil lah. Nyuwun sewu ngerasani wong elek lah mboten salah lah dosa. Ngutil, kita petani ngutil banyu giliran bisa. Pedagang kita nyun sewu ngurangi timbangan karepe iku ben badhe akeh. Riba ditekakno, punya HP atau barang kulaan iku 50.000 dinyang wong swidak. Ya Allah, gelem mang ana sing nuku swidak tak gemehno 70 durung karuan tak gemehno. Iku karepe supaya jenengan gak nuku swidak, cek nuku 70. Padahal tadi tidak ada sing ngenyang. Biasa ngene iki. Iku riba lho dosa. Wis saiki rohaniyah apalagi? Ketika iman kita jatuh pada selain urip, syirik wis. Syirik. Contoh ya, contoh. Sapa sing nyolong pelemku iku? Kae lho aku roh tak lihat teko gorden si A. Bukti ada, tak foto. Ya Pak. Terus saya beriman yang mengambil mangga si A. Niki secara pendidikan ilmu sejati atau ilmu tauhid, kita telah menyekutukan Allah dengan si A. Yon sewu, tadi tak kembalikan dasar tadi. Katanya kita makhluk la haula walaku. Lah kok awake ngomongke duwe iman si A iku bisa mencuri. Oh iya ya, niki nek sadar. Sebab si A bisanya mengambil mangga itu jikalau tidak digerakkan Allah hidup dalam si A, nggak kira si A itu bisa ngambil. Terus dibantah, berarti Gusti Allah nyolong. Lah ngoten nggih? Wis kuwi nek ngomong Gusti Allah nyolong, bukaan sih coba surat Al-Baqarah 115. Di situ Allah dawuh, walillahil masyriq wal maghrib. Kabeh mulai jagat timur sampai jagat barat wae Gusti Allah. Apa mungkin mangga iki dudu wae Gusti Allah? Nek iku wae Gusti Allah, mosok Gusti Allah nyolong wae dhewe kok. Cetha mboten? Kita itu lo dibujuki nafsu, dikongkon ngaku. Bukti nek duduk wae kita. Ayu wa bojo sampean, Pak. Jenengan sedo. Sampeyan tinggal mboten? Telek anek mboten sampeyan tinggal. Akeh sing ngluroni. Nggih ta ya? Padha sing wedok ya ngono padha. Loh, itulah bukti kalau semuanya milik Allah. Jangan menuduh mengatain Gusti Allah nyolong. Gusti Allah punya sifat jaiz. Jaiz itu sifat miturut kehendake Allah dewi, wenang. Gusti Allah ya kuwasa gerakno wong iku mang nyolong. Bahasa nyolong kan miturut hukum syariat. Nyolong. Lho nek diatur ngono lah rusak dunyane. Lah ngoten nggih. Iku lak pandangan jenengan. Justru nek jenengan boten ngertos pahaman ilmu tauhid, dunya iki rusak.
tambah rusak. Iri, hasud, riya, takabur. Ya iki persoalane. Ndadek nontonnya rusak niku. Nggih. Pun beda pandangan, kadang nggih beda macam-macam. Berhubung kita sejak akil balik sampai entah umur berapa tahun kita, dalam hati kita ada iman selain Allah yang wujud, selain Allah yang berkehendak, selain Allah yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya ini. Inilah kesalahan besar yang disebut dalam surah Luqman ayat 13. Ya bunaya la tusrik billah. Anak putuku, janganlah sekali-kali kau mengadakan dalam hatimu selain Allah imannya. Jikalau kau lakukan, inna syirka ladulmun adim, iku ladulmun adim. Jikalau kau lakukan penyekutuan terhadap Allah, maka hatimu akan gelap. Sebab inna syirka, sesungguhnya perbuatan syirik, iku ladulmun adim, mbah buyute dosa, atau gelapnya perkara yang paling gelap. Wis jenengan nek sampun beriman di zona imanul haq, berarti jenengan wis ihsan wa amilu sholihah, dan melaksanakan tiap saat dan waktu hati jenengan sambung terus nang Gusti Allah, maka lahum maghfiratun, kesalahan jenengan niki diampuni dening Gusti. Bahasa baju mari dipakai lama ambune kecut banget, kotor, disucikan Pak, diaumbah, diaucek ning mesin giling ya. Nek dulu Pak dikepuk-kepuk no watu lawak loro kabeh Pak. Estu jenengan kali kula niki diperintah birriyadati wal azkar niki, dikongkon prihatin ngrekso raga, ngrekso nyawa, mepes raga, mepes nyawa, sangka dene kesenengane hawa berat. Ya ini ki laksana baju digepuk-gepukkan batu. Dulu saya itu menangi, dulu itu dari wonten sabun Pak, keluak. Iya klerak Pak, keluak. Keluak lah damel masak niku rawon. Keluak mbok niku kok klerak ditutuk-tutuk ngeten suwe, akhirnya muncul untuk ibu saya. Ya Allah Pak, orang dulu habis itu muncullah sabun campur wedi. Dulu itu ya iku baru saged diucek-ucek ngoten. Wis disucikan dulu roh iki, dikeplek-keplek no jenengan, disuruh kholwat, disuruh dzikir, disuruh poso, dikon ngrekso jok mangan barang haram, dikon ninggalno ombenan haram. Iku laksana dikeplek-keplek nih. Itulah wa maghfiratun, untuk menuju ke maghfiratan. Kalau ini proses sudah selesai, wa ajrun lahum iku tetep kedue mereka ajrun utawi bahasa syariat, diweni Gusti Allah ganjaran azimun kang agung. Bahasa hakikat, inilah pertemuan terhadap Allah. Kewujudan diri jenengan yang tadinya merasa wujud iku hilang karena Anda dimasukkan Allah di alam fana, alam pensucian atau penghabisan seluruh selain ilahun wahid. Makanya bentuk kholwat niku sistemnya lewat dzikir sirul asrar menuju fana'ud dzikri. Dikebak gelem gak gelem, percaya gak percaya, bantah gak bantah, kebenaran ini gak bisa jenengan ganggu gugat, gak bisa. Ilmu apapun gak bisa bantah kebenaran tentang Allah ini, gak bisa Anda bantah. Contoh udan dawares mang wonten tolopo mang, orang ngerti. Ilmu apapun gak bisa bantah. Jikalau hujan ini tidak Allah yang mengendalikan, gak akan pernah bisa turun.
Wis bantan nambah ilmu apa? Mboten saged. Gak bisa. Terus sekarang gak hujan. Gusti Allah kuwasa menahan hujan gak hujan. Siapa yang bisa bantah? Ora ono sing iso bantah. Iman yang sudah jatuh di Ahad iku nyun sewu isone mung bener notok. Diwene takdir penak, dikasih takdir enak yo nrimo, dikasih takdir ra penak yo nrimo. Jare Mbah Biyen, "Nger, kuwi kudu nrimo ing pandum." Walah, di sini tah maksudnya itu. Jadi hati nggak ada protes. Sebab apa? Hanya memandang. Allahnya tidak memandang makhluknya. Oh, di situ tah rahasia. Tapi gak dijelasno ngeten, Pak. Nek ditakokno, kenakno tak jelasno ngono. Aku biyen teko mbahmu yo ngono kok. Ngoten nek. Jawabane, oh ya wis ra apa-apa. Saiki zamane gak kenaken. Sekarang zamane iku nasi sudah matang, satene sudah matang. Bapak Ibu mangapa? Pun kantun dulang. Ngono ada yang mingkem kok. Mboten turun. Pun kersane iku hak masing-masing. Siapapun kalau sudah dimasukkan Allah ruhaniyah ini di alam fana, maka disitulah dirinya sudah tidak ada. Yang ada innani anallah, yang ada ingsun iki Allah. Pun titik. Niku teng lebet Pak ya. Wis. Nek sampean tokno, ya wis terserah Anda. Ya wis terserah Anda. Pun iku bagi mereka yang beriman. Artinya bagi mereka yang sudah hatinya itu membuka ajaran dinu tauhid, terus mengamalkan bentuk kholwat dengan istiqomah, maka wa ajrun adim. Dia dibersihkan seluruh kotoran-kotoran hati yang menutupi ruh terhadap Allah tadi hilang, baru bisa ketemu. Tes. Ketemu ini bukan berarti si salik dadi satu ambek si kholik, bukan Pak. Fananya seluruh apapun. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Terus nek kano jeneng terus siapa? Mana? Nah iki. Cetok nggih. Wis, tak terusno ayat berikutnya. Waladina lan utawi wong akeh kafaru kang padha ngingkari sapa aladina ing ajaran dinu tauhid. Wis mesan cetok. Rupane ndi? Bi ayatina kelawan piro-piro ayat ingsun Allah. Iki bi ayatina iku maksudnya adalah ajaran dinul haq. Iku ulaika utawi mereka iku ashabul jahim, sebagai penghuni neraka jahim. Wis piye ta iki maksude? Gak usah sampean bayangno sesuk nek bar mati. Sekarang di dunia. Ashabul jahim gimana? Ngeten. Orang kalau hatinya menolak ajaran ilmu sejati atau ilmu dinut tauhid, ketika saat Allah hadapkan perkara nggak penak, meriki Pak ngamuk-ngamuk. Ning atiku kadang dendam, muncul wis amarah, gak enak pokoknya, atine panas. Iku jahim iku. Berarti neraka di dunia ini sudah kita rasakan. Karena kita memandang dari sisi makhluknya berupa takdir. Akan warase Pak. Habis bapaknya, ayahnya sakit waras, ganti ibunya, istrinya. Istrinya sudah selesai, ganti anak. Anaknya saya muter Pak, giliran. Nguniku pikirane ngeten. Moro nang wong pinter, iki wong padha gendeng nih. Omahmu biyen niku ya.
ana kuburane apa lah apa ya tumbal ning bahasane tumbali ya iku ngarakno. Ya Allah, niki dukune gendeng sing mara edan padha dene dil mudil. Omahmu iku ngadepe keliru, kadang-kadang gitu. Rumahmu pintunya ada sebelah mana kiri, pindahan ke kanan. Pak, duit digawe minda-minda duit utangan. Cagake piro? 3. Ya iki cepet mate awakmu. Lho, ngoten niku, Pak. Apa ya wong mati biyen kok talenane kok 3, kok gak 2 ayo. Dihubung-hubung asli nih Pak, mboten wonten mriku nek ngomong tauhid lho ya. Semua itu panase teko sebab atine awak dhewe nyawang takdir. Padahal takdir itu makhluk. Terus siapa yang mengendalikan takdir itu? Wis tah. Nek jenengan berhubung di sini bahasnya kita wong sing ingkar sampai mate pun sik tetep ngomong nyun sewu, gak percaya. Nek semua iku sangka Allah. Karena hati kadung ketutup. Khatamallahu ala qulubihim. Ayatnya asal yang ini. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dinasehati atau tidak, dikandani atau tidak, dijekke ilmu tauhid atau tidak, tetap la yu'minun, tidak percaya. Akhirnya Gusti Allah ya gregetan. Gusti Allah nek sing gregetan ya. Khatamallah, khatama mongko ngunci sapa Allah Gusti Allah. Khatama mongko nutup sapa Allah Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine wong sing ingkar. Ditutup. Wa ala sam'ihim, pendengarane. Sehingga ketika dinu tauhid masuk, wong ditutup. Ya keluar, gak percaya hati. Jari wong Jawa mlebu tengen metu kiwa. Niki pun notok nih Pak. Yang dibahas ayat ini ayat notok. Mereka itu mengingkari, tidak percaya dengan wahyu-wahyuku, kata Allah. Kadzabun dustaake sawa kadzabun lan dustaake sapa alladzina bi ayatina kelawan piro-piro ayat ingsun. Ayat sing dorong keingsunane Allah iku disesatno. Sesat. Makanya mohon maaf. Ada yang berpendapat makolai sapa Indonesia itu sing di Siti Jenar ya. Itu kan ada yang mengatakan sesat toh. Kalau bahasa saya tidak. Yang sesat itu kita yang nggak paham. Ngoten lho niku. Bukan anane Siti Jenar, ana ingsune Siti Jenar, bukan. Kerohanian Siti Jenar itu sudah lepas, Pak. Nggak ada. Hidup itu yang berkata. Dalam pandangan hati Siti Jenar, pandangan kita beda. Pandangan kita melihat makhluknya. Akhirnya kita mengatakan sesat. Ya benar. Al-Anbiya 29 memang. Janganlah kau berkata aku Allah, jikalau kau belum kefanaan selain Allah. Gak sah. Sesat. Memang benar. Tapi mengapa ada ayat 25? Bahwasanya Rasul itu tidak akan diperintah oleh Allah kecuali annahu apa kuno wa ma arsalna min qablika mir rasulin ilayya annahu la ilaha illa ana. Mengapa?
Aku tidak akan mengutus utusanku sebelummu Muhammad dan termasuk dirimu kecuali harus mengemban mengajarkan tauhid la ilaha illa ana. Ngoten lho niku. Nek paham rapopo. Makanya jenengan wae. Mana Siti Jenar? Gak apa-apa Siti Jenar. Sama dengan Al-Khalat. La fi jubati illallah, berkata ngoten Pak, gara-gara berkata seperti itu pada masanya dia dipenggal. Tidak ada di dalam kelambiku iki jubahku kecuali Allah. Berarti Allah ya ning kelek, ning macem-macem gitu. Langsung tersinggung. Yang alim ilmu syariat langsung mengatakan sesat, kafir dia, kafir sindik, penggal. Gak salah beliau Al-Khalat, karena kerohaniannya sudah masuk di dalam alam kefanaan. Kita yang belum masuk ke alam kefanaan ini loh sesungguhnya sebetulnya yang salah miturut sana. Wis tapak ngeten mawon. Sampai nek kepingin betul-betul notok rarumongso garwa-garwa sampean, jasad-jasad sampean, dunya kabeh iku dunya sampean nek gak merasa tilemo, tidurlah kau, gula lali. Pasti Anda akan lupa mana istrimu, mana anakmu, mana sawahmu, mana pabrikmu, akan hilang semuanya. Bahkan jasadmu itu kowe gak ero sualan apa sarungan, mboten ngertos. Mula mengapa di dalam hadis Rasulullah wong poso Ramadan iku luwe apik turu iku ganjaran daripada kuwi melek ndelok bokong semok, luwe apik turu. Ana gunung. Bapak Ibu, yang dikatakan mereka yang mendustakan dan tidak percaya terhadap ayat-ayatku, yaitu ajaran-ajaran yang menuju ingsun. Ingsun berarti mana? Dino tauhid. Beda loh Pak, nek jenengan ngeji ayat ini, maksud bi ayatina ya Al-Quran tulisaniku. Paham nggih? Niki secara syar'i muhakamah memang seperti itu. Tapi secara hakiki mutasabihatnya bi ayatina, kelawan piro-piro ayat yang mengimankan kepadaku. Ayat-ayatku, ayat-ayat sing dedek ati sampeyan untuk menuju ke ingsun sejati. Itulah la ilaha illa ana. Makanya mengapa tidak dibahas? Mana yang mau membahas la ilaha illa ana? Ora enek. Sehingga berani mengatakan Rasulullah tidak pernah membahas ilmu hakikat la ilaha illa anta, apalagi ana. Ginyun sewu tak caplok koplok kusik. Ngapunten. Kalau Rasulullah tidak menjelaskan mengapa harus muncul surat Al-Anbiya ayat 87, mengapa harus muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Ayo dipikir dengan otak yang sehat. Wis kejeron nek ngomong nang ati, otak mawon. Apakah mungkin Rasulullah tidak membahas sedangkan ayat itu wahyu ikut diturunkan? Apakah mungkin Rasulullah merahasiakan? Kalau merahasiakan, mengapa dimunculkan? Wis ngoten mawon lah, gak usah gegeran. Yang jelas saya tidak sepaham ngoten mawon kula dengan makalah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak mendidik kerohanian kita dengan dinu tauhid. Mohon maaf, saya tidak sepaham. Wis cek gak dodo loh. Kuwi iman ngono ya silakan. Iman saya seperti ini ya monggo. Wis gak lali yo kita becak engko ya balik becak. Lah apa bingung-bingung. Beda pilihan, koyoke gontok-gontokan.
Wis Pak, kadang-kadang itu nyun sewu mek dulu dhewe gak wau. Estu. Apa untungnya sampean dengan adanya pilkada terus ning ati jotak-jotakan pondok sijine beda pendukungan antara bupati calon sijine ambek sijine terus gak wau. Untungnya apa? Gak lali kuwi lho penggawean kita. Asalnya nang sawah yang balik nang gak kira jenengan diangkat sebagai penasehat telea. Udahlah Pak, silakan dukung silakan, tapi jangan berlebihan. Sampak nyalahno pilihane orang lah. Ojo, wis balah hak asasi beliau-beliau. Untungnya apa dipikir lah, dipikir. Boten enten untungnya. Koyoke sampeyan niku dijanjikan. Apa. Halah Pak, kita becak yang kok balik becak maneh. Karuan sampeyan niku mari mbelani tenan milih dadi omah sampeyan gedhek dirubah dadi gedhong tingkat 3. Lumayan nek koyo ngene. Sumbut, tahu sumbut nggih? Sumbut. Enggak wong ngeten aku lho yo entek akeh masih dadi. Ya aku gupung golekno balen. Mesti ngoten Pak. Laksana kita beli jabatan itu seperti itu, bek murtabek, jual beli. Artinya ini yang tidak bertauhid loh ya, yang tidak bertauhid. Mesti seperti itu. Saya punya modal 2M. Nanti saya jadi harus kembali sebelum jabatan selesai, kembali 2M minimal. Ya yang jelas kudu badi Pak. Itu enggak rahasia umum loh Pak. Loh itu gak rahasia umum. Mudah sampai ndak di bupati ngono. Teles, gak teles jadi tabir banyu ngono lho. Lewat jabatan struktural. Nah, aku gak nuduh. Tapi memang yo ngoten. Lewat proyek-proyek. Balik duit, wis ta, balik. Sing gigi jari ku sampean sebagai pendukung. Dongkok ya. Wis koyok wis. Nek gak iki gak bener. Hah? Halah Cak. Nek asale awak dhewe ngarit ya engko balik ngarit. Ngono. Lapo dibelo nemen-nemen. Ya wis. Biarlah masyarakat saenake atine. Milih si kae ya kae, milih itu ya itu wis urusane dhewe. Ojo kolokno. Nek gak milih iki rokok. Ojo ngono. Wah. Pun kok belakang tutukun lah memang. Wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang hatinya menolak ajaran dinu tauhid, otomatis rohaninya tidak bisa bertemu Allah. Orang yang tidak bisa bertemu Allah, orang yang di dunia ini, orang yang tidak bisa merasa Allah itu dekat, imannya itu masih selain Allah wujudnya, maka al-jahim, bentuknya al-jahim, ashab penghuni. Jahim itu penghuni hati yang panas. Gak usah kita ngomong rezeki Pak. Gak usah kita ngomong takdir enak. Gak enak. Iki lo tambah susah. Enak pun sik kurang. Enak PE diwenehi rezeki 100. Maksud dikai 100 enak PE 200. Sampeyan tanya orang-orang yang sukses duniawianya punya pabrik satu. Sampeyan takok, Pak umpama sampeyan dikai pabrik loro gelem? Mesti jawab gelem. Oh ya lu enak omset lebih besar. Yang 2 dikasih tawani 3 lagi. Mesti mau. Itulah manusia. Yang manusia itu menjadi budaknya Hawa, mesti gitu. Syukur nggak ada dalam hati. Paling syukurnya di lisan, alhamdulillah. Tapi di hati nggak bisa mengatakan matur suwun, terima kasih. Wong nggak pernah ketemu terhadap yang memberi. Bagaimana Anda dikatakan bisa bersyukur matur suwun? Nggak bisa. Nek secara lesan enggak, terima kasih, alhamdulillah.
Tapi kita nggak pernah bertemu yang memiliki nama Allah. Bagaimana mungkin dikatakan bersyukur? Wong syarate wong bersyukur yang benar itu yang dikasih harus ketemu yang mengasih. Matur suwun Pak D, kata sidik wingi tak rujak enak. Ketemu. Ya nak, podo-podo lho, niki syukur ketemu. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sekarang sampean rasakno sampean buktekno dhewe. Waktu ati sampean kali kula sik dereng buka tentang ajaran Rasulullah ini. Bagaimana hati sampean ketika menghadapi kebiarin dunia? Mesti gelisah. Enak pun hati sampean sik takut kehilangan enak. Sik gelisah. Apalagi didatangkan gak enak, tambah nemen. Nah, sekarang jenengan sudah bisa menerima amanu lalu wa amilus sholihah. Bagaimana rausi mana sampean? Wis, ini bisa Anda buktikan pengajaran dinut tauhid Rasulullah datang kita. Aku yakin hati sampean akan bertemu ketenangan hati. Walaupun tidak maksimal, mesti ono ketentraman. Apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak gampang. Wedi gak gampang. Gelisah gak gampang khawatir. Nek wedi gelisah khawatir teko sedilut lumrah mesti hilang maneh. Seiring detik-detik berjalannya hatimu eling Gusti Allah. Pasti seperti itu, Pak. Apalagi ini Anda sudah digadang-gadang Allah, sudah dimasukkan Allah di makom musyahadatul kamil, bahkan musyahadatul baqo. Wah, wis. Allah dawuh dalam surat Yunus ayat 6263, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah mereka alladzina amanu wattaqau. Boten bahas duriyah, boten bahas nasab, utawa gak bahas selain nasab boten. Amanu percaya, wattaqau lan bertakwa. Takwa iku dari wa amilus sholihah. Amanu juga wa amilus sholihah. Berarti kesimpulannya surga iki wis sampean temokno ning donya iki dengan bentuk limangkana yarjullah wal yaumal akhirah. Jelas teladane Kanjeng Nabi uswatun hasanah iku limangkana yarjullah. Orang-orang yang hatinya ada keinginan bertemu Allah. Kalau sudah bertemu wal yaumal akhirah, berarti Anda sudah dikatakan masuk di dalam alam akhir, padahal di dunia ini. Ning syariat biyen sampean kali kula alam akhirat kalau sudah yaumil hisab ya yaumi yub'ats dibangkitkan, kemudian dihisab, dikon nguwat siratal mustaqim, baru masuk alam akhirat, mlebu surga sing surga, mlebu neraka. Dulu, sekarang di dunia ini sudah terjadi. Bahasa kasarane sing sapa wonge ning dunya ruhaniyah wis iso mlebuna alam akhirat ketemu Allah, mongko mesti sak badane mati dia ya ning alam akhirat yang dimaksud jannatin naim khalidina fiha abadan. Ya wis. Sebaliknya sapa wonge tatkalane ning dunya kok yo atine durung iso ketemu Allah, berarti gak iso mlebu alam akhirat, mongko ojo arep-arep iso mlebu alam akhirat sesuk itu. Artinya alam akhirat pengapuraning Gusti Allah. Wis cetha nggih. Wis Bapak Ibu, itulah kesimpulan dari sebuah ayat dari surat Al-Maidah ayat 9 dan ayat 10. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan.